Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Para hadirin hadirat ikhwatu iman yang sama-sama mencari ridho dan maghfirah Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pagi ini kita bisa hadir di rumahnya yang suci dalam menjalankan tugas hidup kita beribadah kepadanya melalui sholat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan acara rutin kita taklim di setiap ahad subuh ini. Semoga langkah kita ke tempat ini benar-benar dilandasi dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Azza wa Jalla, karena hal itu merupakan syarat mutlak diterimanya pengabdian atau ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, pagi ini kita akan membahas tentang karunia Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang mutaakhirin ini telah diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Ada 12 atau 13 kelebihan yang Allah berikan kepada umat ini. Ini yang akan kita bahas, tapi tentu tidak bisa semuanya diselesaikan pada kesempatan ini. Para hadirin, kita mulai dari penjelasan ayat 37 surat 35 surat Fatir, bahwa Allah Azza wa Jalla telah menciptakan manusia dan memberi umur kepada mereka, menghidupkan mereka dan memberi umur kepada mereka agar umurnya itu menjadi wadah bagi amal solehnya. Karena memang hakikat umur itu bukan sekedar waktu yang kita lalui sejak lahir ke dunia sampai meninggal. Hakikat umur itu adalah waktu yang makmur dengan amal soleh, waktu yang dipenuhi dengan amal soleh, waktu yang diisi dengan kebaikan-kebaikan. Itu hakikat umur. Karena itu di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ada orang yang sudah meninggal dunia, tapi disebut masih hidup karena amal solehnya yang luar biasa. Dan sebaliknya ada orang-orang yang beraktivitas di dunia, menarik dan menghembuskan nafasnya, tapi Allah menyebutnya sudah mati, bahkan disebut mata abada, mati selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah melakukan amal soleh, tidak punya iman, tidak punya akidah, alias orang-orang kafir. Nah, para jemaah, di surat Fatir ayat 37 itu Allah berfirman mengisahkan tentang sebuah peristiwa yang akan dialami oleh orang-orang kafir di hari kiamat nanti. Peristiwanya belum terjadi, tapi Allah sudah menjelaskan sekarang. Karena Allah itu maha luas ilmunya. Ilmu Allah itu bersifat inkisyaf, membuka segala rahasia. Artinya Allah tahu apa yang sudah terjadi, Allah mengetahui apa yang sedang terjadi, dan Allah pun mengetahui apa yang akan terjadi. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Nah, di ayat itu dikatakan, na'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wa hum yastarihuna fiha. Orang-orang kafir itu mereka berteriak-teriak kencang di dalam neraka, merasakan kepedihan yang luar biasa, dan mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, kata mereka, keluarkanlah kami dari tempat ini dan kembalikanlah kami ke dunia. Kembalikan lagi ke dunia, na'mal solihan, kami ingin melakukan amal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang dulu tidak pernah kami lakukan. Ini penyesalan. Lalu apa respon Allah terhadap mereka, para jemaah? Maka Allah berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadhir. Artinya, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir, dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan? Itulah respon Allah. Jadi waktunya sudah habis, gitu kira-kira kata Allah. Kami sudah memberi umur yang cukup kepadamu di dunia untuk digunakan buat beramal soleh. Sekarang bukan saatnya untuk beramal soleh, dan bukan saatnya kalian meminta kembali ke dunia, karena kehidupan dirancang oleh Allah secara pasti. Hidup mati 2 kali, hidup 2 kali. Para jemaah, nah itulah orang kafir, dikasih umur tidak dimanfaatkan, malah digunakan untuk maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi Al-Hakim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasul menjelaskan tentang umur yang panjang yang digunakan untuk beramal soleh dan sebaliknya, gitu. Sabda beliau, khairun nas mamtola umruhu wa sunamaluhu. Artinya, sebaik-baik manusia itu orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Itu khairun nas, sebaik-baik manusia, umurnya panjang, amalnya bagus. Dia memanfaatkan usia yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk beribadah sesuai dengan tujuan Allah menciptakannya untuk ibadah. Dan sebaliknya, wasyarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Amalnya apa, umurnya panjang tapi amalnya nol. Itu seburuk-buruk manusia. Itu yang disebut oleh Allah tadi dalam Al-Qur'anul Karim, orang yang mati selama-lamanya. Nah, para jemaah, sekarang kita akan melihat perbandingan orang yang umurnya panjang digunakan untuk amal soleh dengan orang yang umurnya pendek yang juga digunakan untuk amal soleh, beramal soleh. Mana yang lebih baik? Para hadirin, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah diceritakan begini oleh sahabat Tolhah bin Ubaidillah. Gini ceritanya para hadirin, kata Tolhah, anna rajulaini min baliyin, ada 2 orang laki-laki yang tidak disebut namanya, min baliyin, dari kabilah Bali di Madinah. Qadima ala Rasul salam, keduanya datang menghadap Rasulullah alaihi wassalam. Wa kana islamahuma jami'an, kedua-duanya bareng masuk Islam. Jadi datang kepada Rasulullah kedua orang itu lalu masuk Islam. Fakana ahaduhuma asyadda ijtihadan fil akhar fagoza al-mujtahidu minhuma fastushhida. Salah satu dari 2 orang tadi sangat bersemangat beramal soleh setelah masuk Islam. Maka ia masuk Islam langsung ikut berperang, para jemaah. Lalu ia meninggal dalam peperangan itu sebagai syahid. Terbiasa,
masuk Islam, langsung berperang melawan orang-orang kafir dan meninggal dalam perangan itu sebagai syahid. Tsumma makatha al-akharu ba'da sanatan tsumma tuwfiya. Yang satu lagi tidak ikut perang. Ia terus hidup 1 tahun kemudian baru meninggal dunia. Begitu para jemaah. Jadi dia lebih panjang umurnya dari temannya yang tadi itu. Qala Tolhah, kata Tolhah begini para jemaah. Fara'aitu fil manam baina ana inda babil jannah. Aku mimpi di suatu malam ada di pintu surga. Ini luar biasa ya. Sahabat Tolhah ini mimpinya ada di pintu surga. Kalau kita mimpinya apa? Kita mimpinya dikejar anjing galak para jemaah. Luar biasa ini sahabat Tolhah. Lalu bercerita, kita ana bihima, ketemu dengan 2 orang tadi di surga. Jadi kedua orang sahabat Rasul tadi masuk surga. Cuma begini kata Tolhah, sahabat tadi yang masuk Islam dan tidak ikut perang, hidup 1 tahun kemudian baru meninggal, masuk surganya duluan. Sementara sahabat yang satu lagi yang begitu masuk Islam langsung ikut perang dan meninggal dalam perangan itu sebagai syahid, masuk surganya belakangan. Gitu. Terus para hadirin, fa asbaha Tolhah yuhadditsu bihin nas fa'ajibu lidzalika. Di pagi harinya Tolhah bercerita. Dia setelah sholat subuh barangkali bercerita kepada para sahabat tentang mimpinya itu. Sehingga para sahabat yang mendengarkan merasa heran, kenapa ya orang yang mati syahid masuk surganya belakangan dibanding dengan orang yang tidak mati syahid yang hidup 1 tahun kemudian baru meninggal. Fabalagha dzalika Rasulullah. Cerita itu sampai kepada Rasulullah, para jemaah. Pada su'al hadis, lalu mereka menceritakan kisah mimpinya Tolhah kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, min ayyi dzalika ta'jabun. Dari hal apa kalian heran? Apa yang menyebabkan kalian heran dengan cerita Tolhah itu? Itu kata Rasulullah. Mereka menjawab, para jemaah Rasulullah, kata mereka, hada kana asyhada rajulaini ijtihadan tsumma istushhida wa dakhala hadal akhir al jannata qablahu. Rasul, ini yang membuat kami aneh. 2 orang sahabat yang tempo hari itu yang bareng-bareng masuk Islam, yang satu langsung ikut perang dan mati syahid, yang satu tidak ikut perang dan hidup 1 tahun kemudian baru meninggal. Tapi dalam cerita Tolhah tadi, kok yang mati belakangan, yang bukan syuhada, yang bukan syahid, masuk surganya duluan, sementara yang mati syahid masuk surganya belakangan. Bukankah seorang syuhada itu atau syahid itu kematian yang paling mulia? Tidak ada kematian semulia kematian syahid. Ya kan kita tahu, orang yang mati syahid itu jenazahnya tidak dimandikan, tidak disolatkan, langsung dikuburkan. Tapi baju besinya, helmnya gitu, dan alat-alat perang lainnya dibuka dulu. Masuk surga tanpa hisab. Ini kenapa kok belakangan malah gitu para jemaah? Mendengar itu Rasul bersabda, alaisa qad makatha hadza ba'da sanatan. Coba perhatikan, bukankah orang yang masuk surga duluan tadi telah hidup 1 tahun di dunia setelah kematian temannya itu? Qalu, kata para sahabat, bala, benar ya Rasulullah. Maka Rasul bersabda, wa adraka ramadhana fasomahu wa shalla kada wa kada min sajdatin fis sanah. Si fulan yang mati belakangan itu, dia telah menemui mengalami Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan itu, dan telah sholat dengan sholat yang sangat banyak, yang di hadis Ahmad dikatakan wa sholla sittata alafi raqatin, dan ia melaksanakan sholat sampai 6.000 rakaat gitu para jemaah. Dan kata Rasulullah,
fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ardi, maka kebaikan antara keduanya sangat jauh berbeda, sejauh jarak antara langit dan bumi. Nah, ini para jemaah menggambarkan bahwa umur yang panjang dengan amal soleh yang banyak dibandingkan dengan umur yang pendek, walaupun amal solehnya banyak, tetap menang orang yang umurnya panjang dan penuh dengan amal soleh, masuk surganya duluan. Gitu. Sebelum lebih jauh, saya ingin mengutip perkataan Sufyan bin Uyainah terkait dengan umur tadi. Para hadirin, kata Sufyan bin Uyainah, innalaka min umrika ma ata'tallaha fihi. Sejatinya, kata dia, umur yang terhitung milikmu itu yang kamu gunakan untuk melakukan ketaatan. Saya ulangi, sejatinya umur yang terhitung milikmu itu yang kamu gunakan untuk ketaatan. Wa amma ma asaitahu fihi fala ta'uddahu laka umron. Adapun umur yang kau gunakan untuk maksiat atau hura-hura, jangan kau anggap sebagai umurmu. Kembali ke awal tadi yang saya bilang, hakikat umur itu adalah makmur dengan amal soleh. Umur yang kosong dengan amal soleh jangan dihitung sebagai umur kita. Coba sekarang kita kalkulasi sedikit saja para jemaah. Sampai usia kita sekarang masing-masing ini, berapa banyak umur yang kita gunakan untuk ibadah? Saya ingin ambil patokan 60 tahun lah. Ditakdirkan kita hidup oleh Allah umur 60 tahun, mudah-mudahan bisa lebih. Nah, dari 60 tahun itu, apakah semuanya digunakan untuk ibadah pada Allah? Tidak. Karena ada umur yang kita lewati yang kosong dengan amal soleh, dan itu pasti. Dulu pernah saya jelaskan di sini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi fase umur manusia itu pada 4 fase. Satu fase tufuliyah, fase anak-anak. Dari 0 tahun batasannya, dari 0 tahun sampai 15 tahun. Itu fase anak-anak, fase belum mukallaf. Belum mendapatkan beban kewajiban agama. Belum wajib melaksanakan syariat. Maka di usia itu, katakan 15 tahun, kalau kita ambil patokan ini, 0, 0 amal kebaikan kita. Berarti tinggal 45 tahun. Kosong tuh. Semasa anak-anak. Akan saya lagi kecil dulu ikut sholat dengan orang tua, ikut puasa, ya. Tapi dia belum mukallaf. Maka anak kecil yang belum dewasa, yang masih anak-anak ikut sholat, ikut puasa dengan orang tuanya, yang dapat pahala bukan dia, tapi ibu dan bapaknya gitu, yang mendidik dia. Terus dari 45 tahun itu, bagaimana para jemaah penggunaan untuk ibadah? Dalam satu hari, atau dalam 24 jam, waktu yang kita gunakan untuk tidur berapa lama? Kita ambil waktu yang ideal untuk tidur itu 8 jam katanya ya, dalam satu hari. Berarti sepertiga dari 24 jam itu sudah kita gunakan untuk tidur, 0 amal soleh. Maka dari 45 tahun itu, sepertiganya 15 tahun. Dikurang 15 tahun, tinggal 30 tahun. Kosong amal soleh. Terus kita rinci lagi makin detil para jemaah. Hanya sedikit ternyata umur yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedikit sekali amal ibadah kita. Makanya tidak heran kalau Rasul pernah bersabda di hadapan para sahabat yang membuat sahabat heran. Kata Rasul, kalian tidak akan masuk surga bi amalikum, dengan amal-amal kalian. Innakum lan tadkhulul jannata bi amalikum, kalian tidak akan masuk surga dengan amal kalian. Heran para sahabat Rasulullah, kalau gitu buat apa kami beribadah, kami sholat, kami haji, bahkan kami berperan di jalan Allah untuk membela agama Islam?
Kalau kami tidak akan masuk surga dengan amal-amal kami, wa anta, kata sahabat, apakah engkau juga sama seperti kami? Benar, kata Rasulullah, aku juga sama seperti kalian. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmatih wa magfiratih, kecuali jika Allah melimpahkan kepadaku rahmat dan magfirahnya, baru aku bisa masuk surga. Kalau tidak, sulit amal kita, apalagi dalam waktu yang pendek, untuk bisa masuk surga. Enggak cukup. Emang gimana perhitungannya? Dalam sebuah hadis dikatakan begini, para hadirin. Di hari kiamat nanti, kata hadis itu, setiap orang punya 3 diwan, punya 3 catatan. Kalau nggak salah pernah sampaikan di sini. 1 catatan amal-amal soleh, 2 catatan amal-amal salah atau dosanya, 3 catatan nikmat-nikmat yang ia pakai selama hidup. Nikmat Allah yang kita pakai selama hidup dicatat tuh oleh malaikat dengan detil. Nikmat yang kecil, nikmat yang besar. Lalu Allah menyuruh malaikat. Kata Allah, hai malaikat, tolong ambil catatan, seluruh catatan kebaikan hamba-hambaku. Diambil oleh malaikat. Kata Allah, lalu ambil olehmu catatan nikmat-nikmat yang kuberikan kepada mereka. Tapi nikmat-nikmat kecil saja, nikmat yang besar tidak usah. Diambil oleh malaikat nikmat-nikmat kecil yang kita pakai seumur hidup ini, para jemaah. Terus diambil oleh malaikat. Kata malaikat, terus gimana ya Allah? Kata Allah, timbanglah amal mereka dengan nikmat-nikmat yang kecil tadi. Ditimbang oleh malaikat. Hasilnya seperti apa? Ternyata hasilnya nikmat-nikmat yang kecil di bawah amal kita di atas jomplang. Jomplang. Kata malaikat, ya Allah, amal-amal mereka, kebaikan mereka dan ibadah mereka tidak cukup untuk membayar, mengimbangi nikmat-nikmat yang kecil. Sementara nikmat yang besar belum ditimbang, dosanya juga belum ditimbang. Kalau kita melihat keterangan ini, benar sekali Rasul mengatakan kalian tidak akan masuk surga dengan amal-amal kalian. Kagak cukup. Ibadah yang kita lakukan seumur hidup tidak cukup untuk membayar nikmat-nikmat kecil, apalagi nikmat-nikmat besar. Kata Allah, kalau begitu udahlah. Kata Allah, biar amal soleh mereka kulipat gandakan pahalanya. Nikmat-nikmat yang kuberikan pada mereka aku gratiskan, tidak usah dikompensasi dengan amal soleh mereka. Dan kesalahan mereka aku maafkan. Inilah yang Rasul katakan tadi, illa ayyataghammadani Allah bi rahmati wa magfirati, kecuali jika Allah melimpahkan kepadaku rahmat dan magfirahnya, baru kita bisa masuk surga. Padahal Rasul ibadahnya luar biasa ya. Kalau sholat malam saja telapak kakinya bisa bengkak-bengkak karena lamanya berdiri. Tapi Rasul mengatakan, aku pun sama, tidak bisa masuk surga dengan amalku. Demikian para jemaah. Jadi sekali lagi, sejatinya umur yang terhitung milik kita adalah yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, sementara umur yang kita gunakan untuk hura-hura, apalagi untuk maksiat, jangan dihitung sebagai umur kita. Nah, para jemaah, selanjutnya begini, kalau kita melihat Al-Quran dan Al-Hadis, umur-umur atau umur orang-orang terdahulu itu panjang-panjang, ratusan tahun. Di Al-Ankabut ayat 14 Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihissalam. Firman Allah, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanah illa khamsina aman. Sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya,
Lalu dia tinggal bersama kaumnya itu 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun. Ia berdakwah di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Luar biasa ya. Saya tidak membayangkan umur 950 tahun para jemaah. Kayak apa gitu ya. Kenapa kita saja yang umur 60-70 tahun sudah lewat para jemaah? Banyak yang dirasa. Ini 950 tahun. Bukan hanya Nabi Nuh, kaumnya juga sama. Umurnya panjang-panjang. Nah, yang ingin saya katakan di sini para jemaah, mereka orang-orang terdahulu yang umurnya panjang-panjang itu dan mereka adalah orang-orang solih, dapat dipastikan amalnya banyak, kebaikannya banyak, pahalanya banyak. Dan kalau merujuk kepada hadis tadi, mereka bisa masuk surga duluan, sementara kenapa? Karena umurnya panjang dan amalnya banyak. Gitu. Sementara umur umat Nabi Muhammad, kita ini dalam hadis At-Tirmidzi Rasul bersabda, dari Abu Hurairah, sabda Rasul, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu dzalik." Umur umatku, kata Rasulullah, berkisar antara 60 hingga 70 tahun saja, dan sedikit di antara mereka yang bisa melewati kisaran itu. Tadi kita sudah kalkulasi 70 tahun atau 60 tahun para jemaah, ya kan? Tadi saya lupa, belum dilanjutkan ya tentang fase kehidupan manusia, umur manusia. Baru fase tupuliah kita sebutkan lagi. Satu fase tupuliah dari 0 sampai 15. Dua fase syabab, fase pemuda, fase muda. Nah, fase muda ini disebut dalam Al-Ahqaf ayat 15. Surat 46 ayat 15. Disebut di situ dengan istilah asyuddah wa balagu arba'ina sanah. Jadi dari 15 tahun sampai dengan 40 tahun itu adalah fase muda belia. Asyuddah itu adalah dewasa muda, 40 tahun dewasa matang. Tapi disebut dengan fase syabab. Maka dalam organisasi kepemudaan itu para jemaah biasanya batas usianya 40 tahun. Dan ini usia matang. Kalau kita lihat Al-Ahqaf ayat 15 itu ada 5 kecerdasan spiritual yang muncul dari orang yang usia 40 tahun itu. Dan tidak heran pula kenapa para nabi Allah diutus di usia 40 tahun. Kena matang. Matang secara fisik, matang secara psikis, matang secara intelektual, matang secara ekonomi, dan matang secara agama. Di bawah 40 tahun belum matang, mangkel pen belum. Paling kalau mangga dibikin rujak asem. Itu di bawah 40 tahun. Ya. Iya masih asem lah para jemaah, belum enak dimakan. Soekarno jadi presiden di negeri kita usia 46, Soeharto juga begitu, dan umur orang-orang hebat di usia itu karena usia matang. Jadi disebut secara eksplisit di surat 46 ayat 15. Jangan dibawa ke yang lain ya. Udah di situ aja udah. Sebab ini tahun politik, nanti dibawa ke situ lagi, di bawah usia 40 tahun ya gitu. Yang ketiga para hadirin, fase kuhulah, fase menjelang tua. Itu usia 40 sampai 60 itu menjelang tua. Ini yang diberi peringatan keras oleh Ali bin Abi Thalib. Usia 40 ke 60 itu menjelang tua, sudah mulai fisik itu berubah, ya kan? Bahkan di dunia pekerjaan kita lihat para hadirin, 58 itu sudah pensiun, dianggap kurang produktif lagi, apalagi tentara, polisi di bawah itu sudah pensiun kan gitu. Atau di dunia olahraga udah nggak laku tuh yang 40 tahun para jemaah, ya kan? Lagi 60 tahun.
Jadi apa? Jadi atlet, enggak. Nah, yang keempatnya usia syaikhuhoh, usia tua. Usia lansia, yaitu 60, 70, sampai 70 itu usia lansia. 70 dan seterusnya usia tua plus bangka. Ya, tua bangka gitu. Nah, para jemaah, itu fase usia manusia. Nah, usia kita umat Islam di antara itu, kata Rasul, antara 60, 70 tahun. 80 tahun jarang, yang 90 tahun apalagi 100 tahun jarang. Ada, tapi sudah jarang. Dan memang realitas membuktikan seperti itu. Nah, sehebat apapun kesolihan kita dan sebanyak apapun amal kebaikan kita, karena umur kita pendek, tidak akan bisa mengejar amal soleh dan pahala orang-orang dulu yang umurnya panjang-panjang. Sesuai dengan hadis tadi, 2 orang sahabat yang masuk Islam bareng, yang satu mati duluan, yang satu mati belakangan, dan yang mati belakangan masuk Islamnya, masuk surganya duluan. Nah, kalau kita lihat hadis ini, para hadirin, maka kita umat mutaakhirin, umat Nabi Muhammad alaihissalam, di hari kiamat nanti boleh jadi, saya menggunakan kata boleh jadi masuk surganya belakangan, dan yang lebih dulu masuk surga umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang, yang notabene amal ibadah mereka jauh lebih banyak daripada kita. Demikian para jemaah. Tapi ada hadis Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta menyebutkan sebuah riwayat. Para hadirin, dibilang mengatakan begini, sami'tu man afiku bihi yaqul, aku pernah mendengar seseorang yang terpercaya berkata. Siapa? Nabi Muhammad. Rasul bersabda begini, lanjutan dari hadis tadi, inna rosalam uriya a'maron nasi qoblahu au masya Allah min dalika faka'annama taqasara a'maru ummatihi alla yablugu minal amal mithal ladhi balaga ghairuhum pitulil umur fatahullahu liyatal qadri wa ja'alaha khairan min alfi syahrin. Sungguh Rasul pernah diperlihatkan kepada beliau usia umat-umat terdahulu panjang-panjang, sementara usia umatnya tadi kata beliau pendek-pendek. Sehingga Rasul pesimis jika umatnya ini amal kebaikannya bisa mengejar umat terdahulu, itu mustahil. Jangankan mengejar, jangankan melampaui, mengejar pun tidak mungkin. Tapi Rasul mengatakan umat mutaakhirin ini, dalam hadis Al-Bukhari beliau berkata begini, nahnul akhirun as-sabiqun yaumal qiyamah, kita ini umat mutaakhirin kata Rasulullah, tapi paling duluan masuk surga. Itu. Jadi kita umat mutakhirin tapi masuk surganya belakangan. Kok bisa? Dan Rasul yang paling pertama masuk Islam, diikuti oleh umatnya termasuk kita. Umat yang terdahulu masuk Islamnya, masuk surganya belakangan. Kenapa? Kata Rasul, kepada umat ini Allah berikan karunia yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, yang secara eksplisit disebut dalam hadis ini, kepada umatku diberikan Lailatul Qadar yang tidak diberikan kepada umat terdahulu. Itu salah satunya dari 13 kelebihan. Lailatul Qadar itu kata Al-Quran dan kata Al-Hadis adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, adanya di setiap bulan Ramadan pada 10 malam terakhir
salah satu di antara malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Beribadah di malam Lailatul Qadar lebih baik dari beribadah selama 1000 tahun. Kalau kita konversi 1000 bulan, maaf, 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Kan gitu. Coba kembali ke umur kita tadi. Katakan kita ditakdirkan umur 60 tahun, setelah kita potong sepertiganya untuk tidur dan sepertiganya untuk anak-anak, tinggal 30 tahun. Dari 30 tahun itu berarti kita mengalami bulan puasa selama 30 kali, ya kan? Berarti mengalami juga Lailatul Qadar selama 30 kali. Jangan terlalu ambisius lah. Ambil saja 15 kali separohnya. 15 kali Lailatul Qadar kali 1000 bulan. 15.000 bulan atau 83 tahun kali 15. Berapa? Luar biasa amal soleh kita. Dari sini para hadirin, kenapa umat belakangan ini, umat mutaakhirin ini masuk surganya duluan dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Walaupun umurnya pendek, amal soleh mereka bisa mengejar bahkan melampaui umat terdahulu. Hadis ini diperselisihkan tentang sanadnya para jemaah. Idza kana al-haditsu mashkukan fi sihhati sanadihi, dikatakan begitu. Jika hadis ini dianggap ragu tentang validitas kesahihan sanadnya, baik. Fa inna ma'nahu sahihun wa madmunahu thabitun la syakka fi wal irtiyab. Tapi isi kandungannya sahih. Kandungannya jelas, pasti. La syakka fi wal irtiyab, tidak diragukan lagi dan tidak ada keraguan lagi tentang isinya. Karena isinya sesuai dengan hadis-hadis yang tadi. Gitu. Nah, inilah para hadirin ibu dan bapak. Kenapa umat belakangan ini bisa masuk surga duluan daripada umat terdahulu? Karena amal soleh mereka, walaupun umurnya pendek, bisa mengejar bahkan melampaui orang-orang dulu yang umurnya panjang-panjang. Nah, sekarang kita akan jelaskan satu persatu dari karunia Allah untuk umat Nabi Muhammad itu. Lailatul Qadar penjelasannya bagian akhir. Yang pertama para jemaah, yang Allah berikan kepada umat ini yang tidak diberikan pada umat yang lain, yaitu al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhibin ila ad'abin katsirah. Artinya kebaikan dipahalai 10 hingga 700 kali lipat, bahkan hingga kelipatan-kelipatan yang tak terhingga. Al-Quran menyebutkan begitu. Di Al-An'am 160 Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha." Siapa yang melakukan kebaikan, baginya pahala 10 kali lipat. Di poin dari pahala kebaikan itu ada 10. Sementara kata ayat ini, poin dari dosa hanya 1. "Wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha." Siapa yang melakukan keburukan hanya dapat poin 1 dosanya. Kalau kita lihat dari ayat ini dulu para jemaah, seharusnya umat Islam itu di hari kiamat timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan dosanya. Kenapa? Karena amal kebaikan dilipat gandakan sampai 10. Sedangkan dosa hanya 1 poinnya, kan gitu. Bukan hanya 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Itu di Al-Baqarah 261. Biasanya ayat ini ada di proposal pencarian dana. Pasti ayat ini yang dipakai para jemaah. Mathalul ladzina yunfikuna amalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perbandingan atau perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ibarat 1 biji yang tumbuh jadi sebatang pohon,
lalu berbuah sebanyak 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji, 700 kali lipat pahalanya. Tadi 10, yang ini 700. Ini sebetulnya motivasi dari Allah kepada kita agar semangat beramal soleh, melihat kelipatan pahalanya itu. Sementara itu di surat Az-Zumar ayat 10, Allah menyatakan bukan lagi 700 kali lipat, tapi kelipatan-kelipatan yang tak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang sabar itu, atau sungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa hitungan. Ada beberapa hadis Al-Bukhari yang menegaskan, memperkuat ayat-ayat tadi, bahwa kelipatan-kelipatan pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba yang beriman itu memang demikian, 10, 700 sampai kelipatan-kelipatan yang tidak terhingga pada jemaah. Nah, kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dikatakan begini, idza ahsana ahadukum islamahu, jika seseorang di antara kalian memperindah, memperbagus dan menyempurnakan keislamannya, fakullu hasanatin ya'maluha, maka seluruh amal kebaikan yang ia perbuat, yuktabu lahu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati, Allah catat baginya pahalanya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Itu satu kelipatan pahala dari amal-amal soleh. Yang disebut dalam hadis tadi, kata Allah, biarkan walaupun amal mereka tak mencukupi untuk membayar nikmat, kulipat gandakan pahalanya. Yang kedua, a'malun mumayyizah yudha'ab thawabuha bighairi hisab. Ada amal-amal utama, amal-amal tertentu yang pahalanya dilipat gandakan tanpa batas. Di antaranya sabar, yang tadi disebut pada surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Terhadap orang yang sabar, hanya orang yang sabar dapat pahala tanpa hitungan. Yuwaffa, saya sering menjelaskan yuwaffa itu kayak ini gelas para jemaah. Ini gelas kita isi dengan air sampai penuh, sesuai dengan apa kapasitasnya. Itu artinya dicukupkan. Tapi ketika gelas ini sudah penuh, terus kita tuangkan air ke dalam gelas itu, sehingga airnya luber kemana-mana, tak tertampung lagi, itu namanya yuwafa, disempurnakan. Pahalanya tak terhitung lagi, itu kata yuwafa. Sabar. Nah, sabar itu amalan hati yang luar biasa pahalanya, para hadirin. Kenapa Allah ngasih pahala sabar luar biasa? Karena sabar itu berat. Kalimat yang mudah diucapkan, tapi berat dilaksanakan. Rasul sendiri sering mendapatkan hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bersabar menghadapi ujian-ujian dakwahnya itu. Nabi Yakub alaihissalam pernah dihibur oleh Allah Ta'ala karena kehilangan anaknya yang ia cintai, yaitu Nabi Yusuf, yang dipersekusi gitu, dibuang ke sumur tua oleh saudara-saudaranya sendiri. Nangis terus, sedih terus, kata Allah kepada Nabi Yakub, fasabrun jamil, hai Yakub, indah, sabar itu indah. Sabar itu indah. Para jemaah, ada yang bertanya, apakah sabar itu ada batasnya? Ada nggak batasnya? Ada. Siapa bilang sabar nggak ada batasnya? Ada. Sabar itu ada batasnya. Ketika musibah, kesulitan selesai, maka selesai pula sabar di situ. Jadi ketika musibah selesai, datang nikmat, sabar selesai, muncul syukur. Gitu. Saya ingin mengomentari kata yuwafa di sini, para jemaah, menyimpang sedikit ya.
Yuwafa, dari wafa yuwafi, disempurnakan. Di sini yuwafa jadi majhul ya, disempurnakan. Dari kata wafa yuwafi itu muncul kata wafat. Orang mukmin yang solih, ahli taat, ahli ibadah, seumur hidupnya ketika meninggal dunia disebut wafat. Kenapa? Karena ia sudah sampai pada kesempurnaan. Siapapun dia, apapun kelas sosialnya, kalau dia ahli ibadah, ahli taat pada Allah Azza wa Jalla, dia meninggal dunia disebut wafat. Cuma di kita penggunaan kata wafat itu menjadi apa namanya ya, hanya untuk orang besar saja wafat. Kalau orang miskin walau soleh dibilang mati saja gitu atau meninggal, ya kan gitu ya. Di wafat itu sebutan untuk orang soleh yang meninggal dunia karena ia sudah sampai pada kesempurnaan hidupnya. Maka orang ahli maksiat, pendosa, pembangkang pada Allah Azza wa Jalla, ketika mati, walaupun dia pejabat teras dan pejabat tinggi, bukan wafat, tapi mati. Koruptor mati, bukan wafat, tapi modar. Iya. Jadi untuk ahli maksiat, tukang berdosa, mati, jangan dibilang wafat, Pak, modar. Kenapa wafat itu sampai pada kesempurnaan? Gitu. Kalau ahli maksiat sempurnanya di mana kan ya? Gitu para hadirin. Itu sabar, satu. Kedua, puasa. Puasa itu satu-satunya amalan yang pahalanya tidak diketahui berapa jumlahnya. Hanya Allah yang tahu pahala puasa itu. Imam Al-Bukhari meriwayatkan Rasul bersabda, Allah berfirman, kata Allah, kullu amal ibni Adam lahu illa syiyama fa innahu li wa ana ajzi, kata Allah. Seluruh amalan anak Adam itu milik dia, kepunyaan dia, kecuali puasa milikku, kata Allah, dan aku sendiri yang memberikan pahala pada puasa itu. Apa sih maksudnya di sini para jemaah? Seluruh amalan anak Adam kepunyaan dia, puasa milikku, apa maksudnya? Dan aku sendiri yang ngasih pahalanya gitu. Para jemaah, puasa diklaim oleh Allah sebagai miliknya karena puasa itu satu-satunya amalan yang sulit terpapar oleh riya. Sulit, karena puasa itu mengerjakan perintah Allah dengan cara diam. Kalau sholat beda, mengerjakan perintah Allah dengan beraktivitas. Kalau puasa mengerjakan perintah Allah dengan diam. Diam, meninggalkan yang dilarang, makan, minum, dan hubungan seksual dengan istri. Sulit terkontaminasi oleh riya. Dan puasa itu amalan yang sangat rahasia. Hanya dirinya dan Allah yang tahu dia berpuasa. Makanya tidak heran kalau Allah mengklaim puasa itu milikku. Dan aku sendiri yang ngasih pahalanya. Loh, terus yang ngasih pahala sholat, puasa, haji, dan sebagainya siapa? Ya Allah. Tidak ada yang bisa ngasih pahala kecuali Allah. Maksudnya, aku sendiri ngasih pahala puasa adalah hanya Allah yang tahu berapa kelipatan pahala dari ibadah puasa yang dilakukannya itu. Itulah para hadirin. Makanya dalam hadis juga dikatakan bahwa pahala ibadah puasa itu tidak akan dijadikan oleh Allah sebagai kompensasi untuk membayar kedoliman seseorang di hari kiamat nanti. Jika ia berbuat dolim di dunia yang belum diselesaikan dengan yang bersangkutan, itu hanya diambil dari pahala sholat dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, zikrullah. Amalan yang luar biasa ini para jemaah. Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah meriwayatkan begini. Ala unabbiukum bi khori a'malikum, kata Rasul. Maukah kalian saya kabarkan tentang sebaik-baik amal kalian? Wa azkaha inda malikikum, dan yang paling suci di sisi raja kalian, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian
wa arfa'iha fi darajatikum, dan amal yang paling meninggikan derajat kalian, wa khairlakum min infaqid dhahab wal warik, dan amal yang lebih baik bagi kalian daripada berinfak dengan emas dan perak, wa khairlakum min adlakum aduwakum, dan amal yang lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh, fatadribu a'naqakum, lalu kalian penggal leher mereka, wa yadribu a'naqakum, atau musuh memenggal leher kalian. Jadi amal yang lebih baik daripada berperang dan mati syahid apa? Qalu, kata sahabat, bala ya Rasulullah, benar, kami ingin tahu, kata Rasul, dzikrullahi azza wa jalla, atau dzikrul ta'ala, zikir kepada Allah Ta'ala. Zikrullah ini memang harus dibahas lebih khusus ya. Zikrullah itu zikir kepada Allah, amalan yang sangat luar biasa pahalanya para jemaah. Yang berikutnya, yang terakhir, amal yang luar biasa pahalanya di sisi Allah, ini mah eksklusif para jemaah, karena hanya orang tertentu saja, tidak semua orang muslim, yaitu adzan. Adzan, jangan dikira adzan itu amal biasa. Tidak, adzan itu amalan yang luar biasa. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan Rasul bersabda, al-muadzinu yughfaru lahu mada sautihi, seorang muadzin itu, kata Rasul, diampuni dosa-dosanya sejauh resonansi suaranya. Jadi saya ulangi, seorang muadzin diampuni dosa-dosanya oleh Allah sejauh resonansi suaranya. Sampai kemana suara adzan yang ia kumandangkan itu, sejauh itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya itu, wa yastaghfirulahu kullu ratbin wa yabisin, dan setiap benda yang basah dan yang kering memohon ampunan kepada Allah untuk seorang muadzin. Di hadis lain dikatakan, seorang muadzin itu mendapat pahala dari adzannya sebanyak orang yang memenuhi panggilan adzannya. Kalau cuma saya nggak ngebayangin tuh muadzin Masjidil Haram, Masjid Nabawi contohnya, berapa orang yang hadir tiap waktu sholat di masjid itu, dan si muadzin mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang memenuhi panggilan adzannya. Bersyukur dan orang-orang yang punya kesempatan untuk bisa mengumandangkan adzan. Karena muadzin itu kan memang orang yang paling disiplin waktu dan disiplin sholat lima waktu. Ada satu lagi hadis yang menjelaskan keutamaan muadzin. Al-muadzinu atwalu a'naqon yaumal qiyamah, kata Rasul. Seorang muadzin itu di hari kiamat nanti orang yang paling panjang lehernya. Kalau kita pahami hadis itu secara dohir, jadi seorang muadzin orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat kayak jerapah kali ya. Jadi kalau ada rombongan nanti di hari kiamat, orang yang digiring oleh Allah di padang mahsyar yang lehernya panjang-panjang, itu muadzin. Kalau kita pahami secara dohir dari hadis itu, bukannya luar biasa muadzin itu para jemaah, ya kan? Iya. Itu yang terakhir, yang keempat. Jadi baru dua yang kita bahas dari 12 atau 13 amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala untuk umat ini, yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu, sehingga tidak mengherankan jika umat ini di hari kiamat akan masuk surga lebih dahulu dibandingkan dengan orang-orang terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Karena itu mari kita manfaatkan seluruh umur yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai ada usia yang sia-sia. Seluruh aktivitas kita diupayakan harus berakhir dengan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ungkapan yang mengatakan, hayatuna kulluha ibadah, hidup kita ini seluruhnya dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu saja
insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan kajian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.